cara menang di dapil 3. Berikutnya lagi, lawan kita Ibu Siti. Orang bertarung untuk jadi bupati. Pemilu adalah pemilu kada, pemilihan kepala daerah, bukan pemilihan wakil kepala daerah. Gengsi orang Gorong adalah gengsi kepala daerah. Bahkan mereka menyampaikan kepada saya, Pak Agil selaku ketua tim, kami orang Gorong sudah pernah merasakan wakil bupati 2 periode, yakni wakil bupati di zaman Ibu Siti Umuria Surwaki. Sekarang ini orang Gorong tidak lagi punya selera wakil bupati. Harga diri orang Gorong adalah harga diri bupati. Dan kami orang Dapil 2 menjunjung tinggi rasa keadilan dengan memberikan kepercayaan 2 periode kepada saudara kita Abdullah Farad. Dan kali ini Dapil 2 akan memberikan suara bulat kepada Agung Mukti Kedabas untuk 2 periode supaya keadilan itu ada. Cerita sudah selesai. Kemenangan sudah ada di tangan kita. Yang harus kita ingat adalah jangan sampai kemenangan ini diakali dengan cara-cara jahat. Banyak informasi kita dengar, banyak perilaku yang kita lihat sebagaimana bentuk penzaliman terhadap hak politik masyarakat Kabupaten Seram bagian timur. Contoh konkretnya adalah pembagian ember, parteng, jilbab, sarimi, gula dan lain-lain. Bahkan terakhir saya dapat informasi ada pembagian solar cell di Kecamatan Kilemuri, dan saya perintahkan tim Kilemuri untuk tahan itu. Kalau itu dibagi dalam urusan lain, maka nanti dilaksanakan setelah perhelatan pilkada di SBT berakhir. Hancur orang. Ambil aja. Saya mau ingatkan kepada kita sekalian, hati-hati dengan upaya membuat pusing, berspekulasi dengan hak coblos kita tidak pada tempat kita tinggal. Bisa saja orang Arsuat coblos di Limumir, bisa saja orang Limumir coblos di Kampung Densel, bisa saja orang Kampung Densel coblos di Kampung Jawa. Dan pasti ini akan terjadi di Bula karena kasus yang sama kami temui di Geser dan kami juga temui di Gorong. Saya sangat berharap dari kita semua, tolong gunakan hak politik saudara-saudara. Meskipun harus kita tinggal di Arsuat, kita ke Kampung Jawa, atau kita tinggal di Tansi Ambon, kita harus ke Partai Pos untuk gunakan hak coblos kita, hak politik kita. Dikhawatirkan kalau kita tidak menggunakan hak coblos kita, maka hak kita, hak politik kita akan disalahgunakan. Saya mau ingatkan kita semua, seluruh penyelenggara harus dicurigai netralitasnya. Seluruh penyelenggara, mulai dari KPU sampai ke KPPS sampai ke TPS, harus dicurigai netralitasnya. Kita tidak menuduh, tapi wajib berikhtiar untuk mencurigai. Jangan sampai ada upaya-upaya untuk mengelabui hak politik kita. Saya ingatkan satu lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, surat suara itu sangat tipis, sangat tipis. Kalau ada niat kejahatan yang mereka lakukan, bisa saja untuk pendukung adil dikasih 1 lembar, pendukung bukan adil dikasih lebih dari 1 lembar. Pasti. Satu lagi saya ingatkan, jangan sampai sebelum kita gunakan hak suara kita coblos surat suara yang diberikan kepada kita, sudah terdapat lubang atau coblos yang mereka lakukan lebih awal. Antisipasinya adalah setelah terima surat suara, lembaran surat suara itu dibuka di depan orang banyak, dipastikan di depan orang banyak bahwa surat suara ini masih utuh dan belum ada lubang. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara dapat di satu saja surat suara yang sudah dilubangi, maka 1 TPS itu saya perintahkan kepada saksi untuk ditahan, dipending proses pencoblosannya, dihitung kembali, diperiksa kembali surat suara itu. Berikutnya, pada saat perhitungan, jangan sampai ada manipulasi
kejahatan yang dilakukan dengan sengaja melobang surat suara yang sudah dicoblos dengan kuku pada jari tangan mereka. Pasti ada. Jangan sampai pada diperiksa, jangan sampai pada saat perhitungan diangkat kalau dibuka. Adil sudah tercoblos, nomor urut 1 sudah tercoblos, lalu kemudian karena unsur curiga tadi, mereka bisa gunakan jari untuk menobek salah satu bagian dari surat suara itu. Dengan demikian, surat suara itu pasti dihitung surat suara yang rusak. Tolong jaga itu baik-baik. Satu lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, kemenangan ini sudah ada, tinggal kita jaga saja. Kita jaga kejahatan yang kemungkinan mereka lakukan. Sebelum proses pemungutan suara dilakukan, sebelum masyarakat diberikan hak suaranya masuk ke dalam bilik suara untuk melakukan pencoblosan, dipastikan dulu kotak suara yang nanti terisi surat suara itu berada dalam posisi kosong. Ikhtiarnya, kalau mereka punya keberpihakan, malam sebelum besok pencoblosan, kotak surat suara itu sudah terisi lebih awal. Untuk itu para saksi dan teman-teman relawan, kita semua pada saat pencoblosan belum dimulai, dipastikan kotak suara itu dibuka lalu dibalik. Dipastikan bahwa di dalam itu kosong dan tidak ada surat suara di dalam. Bisa mengerti toh? Bisa. Saya paham toh? Tapi mengerti bisa toh? Katong untuk sementara jangan pakai kata-kata yang tadi itu dulu. Nanti lewat tanggal 9 baru katong pakai itu. Luar biasa. Satu lagi yang harus katong ingat baik-baik. Jangan sampai yang dicoblos itu adil, yang disebut pada saat perhitungan itu sebutan lain. Istilahnya coblos ayam baterai BB. Hati-hati. Saksi harus hati-hati jeli melihat. Jangan cepat-cepat angka kemarin 21, angka 2, angka 3, angka stop. Bapak yang panggil sudah itu yang gitu-gitu, sih pelan-pelan saja. Dunia belum kiamat, atau main pelan-pelan saja. Tahan dia di situ. Karena bisa saja coblos adil, tapi sebutannya bukan adil. Ini bagian daripada ikhtiar kita, bukan menuduh, tapi mengikhtiari kemungkinan kejahatan yang dilakukan. Karena katong semua pasti sudah pernah dengar ada bahasa-bahasa miring di luar bahwa adil pendukungnya boleh banyak, adil pada pencoblosan boleh banyak, tapi perhitungannya adil akan kalah, penetapannya adil akan kalah. Katong waspada ini. Ini sebenarnya katong berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah menggetarkan hati mereka, menyampaikan kepada kita niat jelek mereka itu. Itulah adil. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang beta hormati dan beta cintai, pasti udah pada lagu toh? Pasti nomor lagu. Satu saja beta mau bilang. SBT ini katong semua puja. Katong semua cinta SBT ini. Siapapun datang di sini cari hidup di sini, jadi pegawai negeri, jadi pedagang, jadi petani, jadi nelayan, jadi apa saja, pasti terbuka. Karena katong semua punya. Dan katong ingin SBT ini harus aman dan damai. Beta ingatkan kita semua, kapan negeri ini tidak aman, kapan negeri ini tidak damai, kalau anak negeri dibikin tersinggung di sini. Beta ingatkan, jangan sampai anak negeri ini dibikin tersinggung. Karena ada informasi yang kami terima, ada kelompok tertentu mobilisasi massa dari luar untuk mengantisipasi pencoblosan di tanggal 9 nanti. Negeri ini menjadi tidak nyaman kalau anak negeri ini dibikin tersinggung. Saya ingatkan.